Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham. Nah, kali ini saya ingin membahas tentang mindset kawan-kawan terhadap bisnis saham. Kenapa? Kalau saya ditanyakan dengan orang-orang sekitar saya, maaf, saya tidak bermain saham, tapi saya pebisnis saham. Lah, apa sih bedanya, Pak? Nah, ini yang kita harus cari tahu ya, bedanya dari bermain saham dan pebisnis saham. Nah, ini kita pengertiannya dulu, bermain saham ya. Bermain memiliki arti melakukan sesuatu untuk bersenang-senang. Contohnya, adiknya sedang bermain di taman. Nah, ini dari Kamus Bahasa Indonesia. Nah, kalau kita bermain saham, itu tujuannya mungkin hanya untuk bersenang-senang ya. Ciri-cirinya bermain saham itu ikut-ikutan. Jadi ya namanya bermain lah, ya ngerame-ramein aja, ikut-ikutan aja. Dan juga tidak ada target atau trading plan. Ya pokoknya ikut aja, ngeramein aja. Nah, terus ketika ngelihat suatu saham yang ramai diperbincangkan, ya langsung tanpa ada pikiran macam-macam, langsung tebak-tebakan aja. Prediksi aja arahnya mau kemana. Padahal dia nggak tahu ilmunya kemana. Nah, kalau seandainya bermain saham, itu lebih mendekati judi. Nah, kok bisa? Ya iyalah, kalau saham tanpa ilmu, hanya ikut-ikutan ketika orang lagi rame berbicara terhadap saham A, saham B, tapi kita tidak bisa melihat pergerakan saham itu seperti apa. Kira-kira dia mau seperti apa? Ilmu kita malah belum ada untuk sampai situ, hanya ikut-ikutan saja. Apalagi yang cuman dapat informasi dari grup-grup tanpa melihat chart, tanpa ada evaluasi, tanpa ada ilmu, langsung beli di situ dengan harapan kesekian. Nah, itu namanya judi. Nah, apa bedanya dengan berbisnis saham? Berbisnis saham atau berdagang saham itu artinya bisnis, artinya adalah kegiatan memperjualbelikan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh laba. Ini saya ambil dari arti kata dari bisnis di Wikipedia. Nah, ciri-ciri berbisnis saham. Nah, ketika kita mengambil keputusan untuk buy dan sell, membeli dan menjual, itu berdasarkan analisa yang teruji. Nah, kalau tadi kita bermain itu hanya ikut-ikutan tanpa ada analisa. Nah, kalau berbisnis saham itu ya kita harus tahu analisanya kemana. Jadi ketika mungkin seandainya kita juga memang ikut grup, entah itu grup premium, grup berbayar atau grup gratisan, ketika ada rekomendasi dari suatu saham, kita juga jangan ambil mentah-mentah rekomendasi itu, tapi kita juga analisa sendiri. Ketika saham A direkomendasikan di harga sekian, target sekian dan stop loss sekian. Kalau orang yang memang berbisnis dan berdagang saham dan memang tahu ilmunya, ya langsung dicek di chart, terus atau bisa dicek terhadap apa yang bisa kita bisa menganalisa kalau itu bakal bisa terus naik. Nah, kalau kita ikut-ikutan ya langsung ketika ada rekomendasi langsung di eksekusi. Nah, itu namanya judi. Tapi kalau berbisnis dengan ilmu itu tidak judi. Selanjutnya adalah kalau berbisnis saham itu memiliki target atau trading plan. Jadi kalau memiliki target, kita punya target nih di harga sekian dan jual di harga sekian. Jadi kita memang sudah ada gambaran dia bakal ke sini, bukan kita menebak-nebak ya. Nah, kalau kita berdagang, itu kita memiliki atau mengetahui resiko dari awal dan reward sejak awal. Jadi ketika kita memutuskan untuk membeli dan menjual, kita sudah tahu ini resiko di sini dan reward kita di sini. Apabila reward lebih besar dari resiko, itu namanya pebisnis. Dia tahu rewardnya lebih besar dari resiko, ya dibeli. Tapi kalau reward lebih kecil dari resiko, ya ngapain dibeli. Sama seperti kita beli harga saham yang sudah naik di pucuk, yang sudah tinggi sangat, kita coba untuk beli, ya kemungkinan resikonya lebih besar. Nah, jadi kita bisa mantau harga-harga saham dari
ketika dia mulai masuk ke fase uptrend. Terus ciri-ciri berbisnis saham selanjutnya adalah mengantisipasi pergerakan harga saham. Jadi kita bisa mengantisipasi pergerakan dari chart, candle, dari moving average, dari aplikasi-aplikasi, dari macam-macam lah yang bisa kita jadikan analisa untuk mengantisipasi pergerakan harga saham. Jadi kita juga bisa sambil lihat chart, kita bisa juga melihat dari berita, sering nonton berita, baca berita, dan lain-lain, itu untuk mengantisipasi pergerakan harga saham. Nah, dengan orang yang berbisnis saham itu juga memiliki money management yang jelas, jadi tidak langsung mengeksekusi dengan full biaya atau full modal. Jadi namanya kita berdagang, ya masa kita dagang satu barang saja tanpa ada cadangan untuk lain-lain. Siapa tahu untuk ini itu kan, siapa tahu untuk mengantisipasi dari harga saham yang naik turun. Nah, itulah bedanya. Jadi ketika saya ditanyakan dengan orang-orang sekitar, apakah saya masih bermain saham, saya jelas mengatakan kepada siapapun orang itu, saya tidak bermain saham, tetapi saya berbisnis saham. Itu saya tanamkan di mindset otak saya dan di mindset orang-orang sekitar saya. Jadi saya tidak akan mengakui atau saya tidak akan berbicara kalau saya bermain, tapi saya berbisnis. Ya, kenapa? Karena saya berbisnis saham itu untuk mencari keuntungan, bukan hanya untuk ikut-ikutan atau nyenangin diri sendiri atau hanya menghabiskan waktu, tidak. Tapi saya berbisnis saham untuk mencari laba. Nah, kamu kelompok bermain saham atau kelompok berbisnis saham? Nah, tinggal kamu sendiri yang bisa menjawabnya. Kira-kira kamu kelompok bermain atau kelompok berbisnis? Nah, kalau saya tetap mengatakan dan tegas mengatakan, saya pebisnis saham. Nah, ada video rekomendasi saya ya di video-video saya sebelumnya, yaitu kena PHK, apakah bisnis saham bisa jadi solusi? Nah, di situ saya memberikan tips analisa sederhana tapi powerful. Jadi, tips saya di video itu adalah tips bagaimana cara mudah atau mungkin yang lebih mudah dinalar atau dimengerti oleh orang-orang awam, orang-orang yang kawan-kawan pemula untuk bisa mengerti dari analisa pergerakan harga saham. Jadi yang saya jelaskan adalah kita cari saham yang sedang uptrend. Jadi jangan pernah beli saham yang downtrend. Nah, kalau kawan-kawan mau melihat bagaimana sih tips analisanya, ya bisa dicari di judul video saya tersebut. Nah, ini sedikit saya berikan penjabaran ya di video itu. Kita berbicara bagaimana sih analisanya, yaitu pertama untuk belajar saham itu kita harus punya buku catatan sendiri. Jadi buku catatan itu memang benar-benar buku yang khusus untuk saham kita, atau buku diary atau buku catatan kita terhadap apa yang sedang kita lakukan. Jadi selalu buku catatan itu kita buka untuk kita pelajari dan evaluasi. Ketika kita punya suatu kendala, kita bisa tulis di situ. Jadi jangan sampai itu terulang lagi kepada kita. Nah, yang kedua adalah buka chart. Buka chart itu banyak aplikasinya di laptop atau di PC juga, malah lebih mudah. Tapi kalau lebih enak ngelihatnya yang lebih besar, yang ngelihatnya di PC ya, buka di Investing atau di FTI. Nah, pasang indikator moving average 5, 13, 20, 200. Kalau saya pakai itu 5, 13, 20, 200. Nah, hanya moving average. Kalau seandainya indikator lainnya seperti contohnya stokastik, MACD, atau parabolic star, atau Bollinger Band, atau RSI, dan lain-lain lah, masih banyak indikator pembantu. Ya boleh kita pakai, tetapi itu hanya untuk membantu. Karena yang paling powerful adalah tetap dari moving average. Karena moving average itu adalah harga rata-rata dari pergerakan saham tersebut. Nah, kalau untuk kawan-kawan pemula,
carilah saham-saham yang ada di grup Kompas 100 atau LQ45. Jadi kalau masih baru ya jangan coba cari-cari saham-saham yang mungkin baru kita dengar ya, atau saham-saham yang baru IPO, atau saham-saham yang baru bangun dari tidurnya, karena itu bakal menjadikan kawan-kawan bisa jadi malah tidak untung lah di sana, karena di situ fundamentalnya juga sudah jelas tidak bagus, dan juga kita juga tidak bisa memprediksi harga saham karena memang saham-saham di luar Kompas 100 dan LQ45 itu lebih volatilitasnya lebih tinggi, jadi tidak bisa ditebak, mudah digerakkan. Nah, selanjutnya adalah setelah kita lihat moving average, kita cari harga yang berada di MA20. Lalu lihat MA5 berada di atas MA20, karena itu adalah ciri dari saham yang sedang uptrend. Nah, harga saham masih mendekati MA5. Kenapa? Ini nomor 8. Harga saham masih mendekati MA5 karena rumusnya adalah ketika harga saham menjauhi MA5, mau itu up atau itu down, pasti dia bakal mendekati kembali MA5. Entah dia nanti bakal turun atau dia akan naik untuk mendekati MA5. Itu pasti. Jadi ketika harga sahamnya sudah tinggi, jauh, udah ke bintang sana, tapi MA5-nya ketinggalan masih di bumi, kawan-kawan beli ya kemungkinan dia bakal turun lagi ke bumi. Ujung-ujungnya ya kawan-kawan nyangkut di bintang harganya. Nah, dan setiap transaksi kita catat. Mau itu untung atau rugi ya kita catat terus. Dan untuk kawan-kawan yang masih baru, saya sarankan untuk tes lot dulu. Nah, alasannya tes lot untuk apa? Untuk kawan-kawan bisa mematangkan ilmu yang kawan-kawan punya dan juga membiasakan diri kawan-kawan. Nah, jadi makanya untuk pemula jajan satu lot dulu selama 1 bulan. Jadi setiap harga saham apapun yang beli satu lot aja. Tapi kalau satu lotnya juga saham BBCA ya lumayan juga, atau gudang garam ya lumayan. Nah, tapi ya kalau harga sahamnya masih cuman di bawah 1000, beli satu lot ya nggak kerasa lah. Nah, jadi kawan-kawan coba jajal selama 1 bulan beli satu lot. Untung ruginya kawan catat. Nah, nanti bisa dibagi di win rate-nya berapa di 1 bulan. Jadi terapkan money management. Jadi karena kawan-kawan harus belajar money management. Jadi supaya kawan-kawan bisa berhasil. Nah, lihatlah win rate-nya. Nah, kata-kata terakhir yang akan saya sampaikan kepada kawan-kawan trader pemula, karena bisnis saham itu mudah, asalkan kawan-kawan disiplin. Nah, kenapa? Karena kebanyakan kawan-kawan yang sudah terjun di saham, yang sudah tahu, sudah pernah merasakan dari rewardnya, itu mereka sudah tidak menerapkan disiplin, sudah tidak menerapkan money management, dan sudah tidak, pokoknya semau maulah. Kenapa? Karena disiplin itu penting. Ketika kawan-kawan sudah tidak disiplin, trading plan kawan-kawan sudah tidak jelas, nah di situ adalah suatu cobaan buat kawan-kawan. Jadi saran saya adalah teruslah disiplin. Tekankan di dalam diri kawan-kawan disiplin. Tulis yang besar di buku catatan kawan-kawan, disiplin. Nah, itu aja. Kalau kawan-kawan bisa disiplin, saya jamin, saya doakan terus, pasti malah kawan-kawan bisa sukses di bisnis saham. Semoga kawan-kawan bisa terus cuan, bisa terus tumbuh keuangannya, dan bisa memperkaya diri sendiri dan keluarga serta orang-orang sekitarnya. Amin. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.